Pria itu hanya 1 bulan dalam perjalanan bisnis, dan menemukan istrinya tinggal bersama mantan pacarnya. Putra juga menganggap mantan pacar istrinya sebagai ayah. Ketiganya menghabiskan uangnya dan memarahinya. Hal ini membuat pria itu bertekad untuk menghentikan kartu bank istri dan putranya, mengambil kembali rumah dan mobil atas nama mereka. Dia juga memulihkan gedung kantor dan properti yang diberikan istrinya kepada mantan pacarnya, dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Ngomong-ngomong, gedung kantor dijual kepada pemilik Nancheng. Pria itu juga meminta asistennya untuk menyiapkan surat cerai dan perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Pria itu harus putus dengan keduanya. Saat ini, ketiga orang yang tidak menaruh curiga itu datang ke gedung perkantoran. Wanita itu dengan bangga memamerkan gedung perkantoran yang dia berikan kepada mantan pacarnya. Dan mereka tidak tahu, mantan pacar istrinya berencana untuk berbalik dan menjual kantor. Tapi dia tidak bisa tenang. Jadi dia membuat rencana dengan wanita itu. Wajah wanita itu dipenuhi penghinaan begitu dia mendengar nama suaminya. Dia pikir suaminya iri dengan mantan pacarnya. Jadi dia memfitnah mantan pacarnya di depannya. Anak sudah mengenali mantan pacar istrinya sebagai ayah. Berarti jika seorang pria tidak menyerahkan kantor kepada istrinya, dia akan memutuskan hubungan dengan pria itu. Ketiganya naik ke atas, melihat dekorasi kantor yang teliti. Mantan pacar itu bersemangat, mengira itu diatur oleh wanita itu sebelumnya. Dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan, hanya merasa sangat bangga. Tiba-tiba melihat set teh di atas meja dan merasa tidak puas. Dia dengan sengaja menjatuhkan dan memecahkan cangkir teh kuno ini. Yang tidak dia ketahui adalah, set teh ini bernilai puluhan juta, dan kantor ini sudah dijual oleh pria ke bos Nancheng. Seperti semua orang tahu, set teh diatur oleh Long Ye sesuai dengan preferensi bos Nancheng. Dia juga memecahkan patung kuda keramik yang bernilai ratusan juta. Dan pada saat ini, setelah bos Nancheng tiba-tiba datang ke perusahaan, melihat mahakarya mereka, dia segera memutuskan untuk mengeluarkan mereka dari perusahaan. Wanita juga berkata dengan percaya diri, ini adalah perusahaannya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat ini, setelah anak buah itu memperkenalkan bosnya, wanita itu mendengar nama besar pihak lain, dan baru kemudian dia menjadi takut. Tetapi kemudian wanita itu menggunakan reputasi pria itu untuk menekan pihak lain. Jika Anda ingin pemilik Nancheng mengetahui identitas saya, setelah mendengar nama pihak lain, dia juga memiliki sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Dan pada saat ini, wanita itu melihat bahwa dia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, dan berkata kepada mantan pacar istrinya, selama saya berbicara tentang permintaan, apapun yang dia lakukan, dia akan meletakkan apapun yang ada di tangannya. Dan tiba dalam waktu 3 menit, tanpa sepengetahuannya, pria itu telah meminta asisten untuk mengatur semuanya. Mereka masih mengira perusahaan itu milik mereka. Sampai pria itu datang ke perusahaan, wanita itu mulai menceritakan keluhan yang baru saja dia derita, dan bahkan ingin pihak lain meminta maaf.